Sekarang Safina pasal apa, Bu? Tabtulus sholah. Tabtulus sholah. Mubtilati sholah kalau nggak salah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ay hadza faslun fi mubtilatis sholati. Menerangkan tentang pembatalan sholat. Pembatalan sholat. Tabtulus sholatu. Batalnya sholat itu bi arba'a asyrata khoslatan, dengan 14 macam. Jadi sholat batal karena 14 macam. Yang pertama bil hadasi, karena hadas. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Contoh hadas kecil kentut. Kemudian keluar air mani, itu hadas. Jadi kalau misalkan keluar sesuatu dari dua lubang, maka itu adalah hadas. Yang kedua, wa biwuqu'in najasati, terkenanya najis. Pakaian yang kita pakai dalam sholat terkena najis. Illam tulqa, kalau tidak segera dibuang, ya. Illam tulqa halan, kalau tidak segera dibuang, min ghairi hamlin, tanpa dibawa. Ya. Jadi apabila najis, misal kotoran cak-cak nempel, jatuh, nempel di mukena. Kalau kita tahu ada kotoran cak-cak nempel di mukena, tidak segera disintrek, ya kan, maka bisa membatalkan sholat. Tapi kalau misalkan disintrek langsung dibuang, itu tidak membatalkan sholat. Itu pun apabila najisnya itu adalah najis yang kering. Najis yang kering. Gimana kalau basah? Kalau basahnya harus ulangi lagi sholatnya, udah basah. Gitu. Jadi syarat tulqo halan, dibuang segera karena si najis itu kering. Ya. Kalau basah, ya kan? Kalau basah, kotoran cak-caknya basah, disintrek teh kalakah non aya bekas, aya tapakan, maka itu harus diganti dulu. Itu. Tuh ya yang kedua. Yang ketiga,
Wangkishafil aurati, terbukanya aurat. Wangkishafil aurati, terbukanya aurat. Illam tustar, apabila tidak segera ditutup, halan, saat itu juga. Misal seseorang sholat, anginnya kencang. Ternyata si angin kencang itu menyebabkan, katakanlah si sarungnya itu, atau si mukananya itu terbang kemana-mana. Sampai akhirnya terlihatlah auratnya. Ya. Kalau perempuan terlihat kakinya misalnya. Maka kalau tidak segera ditutup lagi, ya, kalau tidak segera ditutup lagi, maka itu dapat menjadi maka itu dapat membatalkan sholat. Tapi kalau langsung segera ditutup, si auratnya itu langsung ketika terkena angin langsung dikit gentak ditutup. Sampai si angin itu tidak bisa membuat mukena atau sarung itu ngapung gitu ya. Seperti itu. Maka itu tidak membatalkan sholat. Yang keempat, wanutki biharfain, berbicara dua huruf. Au harfin mufhamin amdan, atau huruf yang dipahami amdan secara sengaja atau disengaja. Wan nutki, berbicara biharfaini, dengan dua huruf. Au harfin, atau satu huruf. Yang dipahami amdan secara sengaja. Wan nutki, berbicara biharfaini, dengan dua huruf. Au harfin, atau satu huruf. Mufhamin, yang dipahami amdan secara sengaja. Contoh, ketika sholat seseorang misalnya bicara hey, nah, itu batal ya, sebab dia bicara dua huruf hey, kan gitu ya, dan itu dipahami gitu kan ya. Gimana kalau misalkan ada orang lagi sholat, ayo nama zaman guludug kan, ketika guludug pentar dordar gelap, orang yang sholat itu nggak sengaja ruas, ya Allah, gitu kan, misalnya, maka itu tidak disengaja. Kalau tidak disengaja, tidak apa-apa. Kalau tidak disengaja, tidak apa-apa. Berbicara disengaja, itu masalah. Bisa membatalkan sholat. Ya. Hatta misalnya kalau dalam bahasa Arab itu, satu kata itu bisa dipahami itu. Misalnya, ki. Bilang ki saja itu artinya jagalah. Waqoyaki ki fil amr tuh. Satu kata huruf qaf, ki, jagalah. Itu bisa batal. Seperti itu. Kalau bersin gimana? Hajes gitu ya. Hajes. Kalau bersin tidak membatalkan sholat ya. Karena itu ghairu amdin, tidak disengaja. Kemudian berikutnya, wabil mufattiri, makan
wabil mufattir